Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Ola Fitriana. Aku mahasiswa psikologi di Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Jadi di sini aku mau menjelaskan tentang teori classical conditioning. Nah, pernah nggak sih kalian itu tiba-tiba takut cuman karena dengar gonggongan anjing, atau langsung merasa lapar cuman karena cium aroma popcorn? Nah, itu bukan sulap, tapi hasil dari proses psikologis yang disebut classical conditioning atau pengkondisian klasik. Nah, di video ini kita akan bahas dari pengertian, teori, sejarah, sampai contoh kasusnya. Yuk kita simak sampai selesai. Nah, jadi classical conditioning itu adalah proses belajar asosiasi antara stimulus yang awalnya netral dengan stimulus yang secara alami memunculkan respons. Dengan kata lain, kita bisa belajar bereaksi terhadap hal baru karena pengalaman berulang. Teknik ini termasuk dalam modifikasi perilaku melalui pendekatan responden, yaitu perilaku otomatis yang dipicu oleh stimulus tertentu. Nah, teknik ini itu pertama kali dikenalkan oleh Ivan Pavlov, seorang ilmuwan Rusia yang meneliti sistem pencernaan anjing. Nah, secara tidak sengaja Pavlov itu menemukan bahwa anjing ternyata tuh bisa mengeluarkan air liur hanya karena mendengar suara bel. Nah, asal bel itu sering dikaitkan dengan pemberian makanan. Nah, dari sinilah muncul istilah pengkondisian klasik. Teori ini itu didasarkan pada konsep stimulus dan respon. Ada stimulus tak terkondisikan atau unconditioned stimulus atau US seperti makanan yang memicu respon alami, atau unconditioned respon atau UR seperti air liur. Ada juga stimulus netral atau NS seperti bel yang awalnya tidak memicu apapun, tapi setelah dipasangkan berulang kali dengan US, NS itu menjadi conditioned stimulus atau CS dan memunculkan conditioned response atau CR. Nah, inilah proses belajar yang terjadi di otak kita. Penelitian tentang classical conditioning itu udah sangat berkembang pesat, bukan hanya pada hewan, tapi juga pada manusia. Nah, psikolog behavioristik seperti John Watson itu bahkan menunjukkan bagaimana ketakutan pada anak kecil itu bisa dikondisikan melalui eksperimen Little Albert. Nah, penelitian ini juga itu menunjukkan aplikasi pada terapi fobia, kecemasan, bahkan adiksi. Nah, manfaat dari classical conditioning itu banyak banget karena teknik-teknik yang digunakan itu tuh bisa untuk mengatasi fobia, membentuk kebiasaan baik, atau bahkan membantu dalam terapi perilaku. Nah, teknik ini juga bisa dipakai untuk membangun asosiasi positif atau menghapus respon negatif yang tidak diinginkan. Jadi pengkondisian klasik atau classical conditioning itu cocok untuk menangani masalah seperti fobia, jadi kayak takut anjing, takut jarum suntik gitu, terus gangguan kecemasan, mual akibat pengobatan, adiksi terhadap zat tertentu, bahkan ketakutan irasional pada suara, bau, tempat, dan sebagainya. Ada beberapa contoh nyata dari pengkondisian klasik atau classical conditioning. Yang pertama itu adalah Rina dan suara bel sepeda. Jadi Rina itu takut karena setiap gonggongan anjing itu disertai dengan bel sepeda. Nah, lama-lama suara bel aja tuh udah membuat Rina itu merasa cemas. Kemudian yang kedua itu ada Dina dan disinfektan. Nah, awalnya Dina itu takut jarum suntik, tapi karena tiap kali suntik dia tuh mencium bau disinfektan, jadi sekarang bau itu aja tuh udah membuatnya cemas. Kemudian yang ketiga itu ada Budi dan popcorn. Nah, karena Budi itu sering makan popcorn saat nonton, sekarang tiap dia tuh cium aroma popcorn, dia tuh langsung muncul semangat untuk menonton. Dalam pengkondisian klasik atau classical conditioning terdapat extension atau penghilangan. Sebagai contoh, seorang wanita dewasa itu mengalami ketakutan berlebih terhadap jarum suntik karena pengalaman masa kecilnya yang menyakitkan saat disuntik, sehingga setiap kali ia melihat jarum akan langsung merasa cemas. Nah, untuk mengatasi fobianya itu dapat dilakukan dengan cara memperlihatkan gambar jarum secara berulang dalam suasana yang tenang dan tanpa ada tindakan menyakitkan. Dan setelah beberapa sesi, wanita dewasa tersebut akan mulai terbiasa melihat jarum tanpa merasa takut, yang menunjukkan bahwa respon takut yang sebelumnya dikondisikan itu telah mengalami ekstensi karena stimulus terkondisi, yaitu gambar jarum, itu tidak lagi diikuti oleh stimulus tak terkondisi atau rasa sakit. Nah, jadi teman-teman, kesimpulannya classical conditioning itu menjelaskan kenapa kita tuh bisa takut, senang, atau bahkan lapar hanya karena pengalaman berulang. Jadi teknik ini tuh kuat, alami, dan sering tidak kita sadari, tapi yang penting perilaku itu bisa dibentuk dan bisa diubah. Jadi sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
Bye.